Jadi guys, hari ini aku kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu teman saya sejak kecil, yaitu bernama. Olivia Chandra. Dan kenapa dia ada di sini? Karena kita mau ngobrol-ngobrol tentang buku yang dibuat oleh Olivia ini yang berjudul Victim to Victorious. Mau tahu apa yang akan kita bahas hari ini? Ikutin terus. Liv, gue mau tanya deh, buku ini itu ceritanya tentang apa sih? Buku ini tuh ceritanya tentang perkumpulan anak muda yang dulu tuh mengalami kesulitan, dan kita tuh cerita di buku ini tuh sebenarnya kayak dulu perjuangan kita sebagai anak muda, mungkin pada saat SD ataupun SMP itu mereka ceritain kalau dulu tuh gue dibully atau disakitin sama orang-orang tuh kayak gimana. Jadi kita semua tuh melampiaskan rasa sakit dan rasa kesedihan itu di buku ini, bahwa sebenarnya pada ujung-ujungnya itu kita bisa menang. Oh, intinya jadi buku ini itu cerita tentang kehidupan anak remaja sekarang ya. Ya, Oh, oke. Next adalah, terus buku ini itu judulnya itu diambil dari apa atau terinspirasi oleh siapa gitu? sebenarnya buku ini tuh menceritakan tentang dulu kita sebagai victim, sebagai orang yang selalu tersakiti, dia itu sebagai kayak gimana ya bilangnya, ya pokoknya sebagai orang yang selalu tersakiti, jadi kita merasa down terus. Dan kalau misalnya kita tetap melawan, kita akan bisa jadi victory pada suatu hari nanti, tapi tidak langsung. Jadi itu makanya dinamain victim atau victorious, Oh, perjuangan. kalau boleh tahu, eh, pernah nggak sih diri di kehidupan lo itu merasa ada sekali mungkin lo ngerasa pernah down banget? Pernah, Kalau boleh ceritain deh pasti pernah. dikit. Dulu tuh gue pernah stres, pernah depresi. Dan biasanya bagi orang yang pernah depresi pasti mikir, uh, pasti mau kayak bunuh diri. Saya udah pokoknya intinya I'm ending my life here, I think it's enough. Karena apalagi kalau misalnya udah depresi berat tuh pasti kayak udah bener-bener gak tahu mau ngapain lagi. Dan di saat itu gue udah gak punya pilihan lain selain gue pengen mati doang. Tapi I decide to think the other side, positive side-nya, bahwa gue merasa kayaknya hidup gue tuh bakal masih bisa lebih berarti kalau misalnya gue masih mau tetap melanjutkan hidup gue dengan kesusahan. Karena melalui kesusahan lo akan bisa bertumbuh. Oh. Nah, kalau boleh tahu, sejak kapan lo ini mulai suka nulis buku gitu, menulis karangan ini? Sebenarnya gue bukan tipe orang yang suka menulis ya. I'm not a writer tuh. Gue bukan pencinta yang, gue bukan kayak seperti orang lain yang suka baca ataupun tulis karangan. Tapi kalau misalnya kayak tulis karangan gitu kan pasti ada di sekolah kan, kayak dari kita SD pasti disuruh tuliskan kayak BI atau English gitu kan, pasti ada kan. Nah itu biasanya tuh kalau kayak gitu gue masih bisa handle. Cuma pertama kali gue tahu kalau misalnya gue mau nulis buku nih, gue langsung shock kalau sebenarnya kalau gue tuh harus bener-bener tulis tuh kata-kata yang banyak banget. Nah, kalau boleh tahu, awal mulanya dari menulis karangan ini sampai bisa jadi buku ini itu gimana perjalanannya? Mungkin singkat aja gitu. Ada susahnya, ada gampangnya ya. Susahnya tuh di mana-mana tuh pasti ada orang kayak misalnya mau mulai cat, mau mulai nulis, mau mulai tulis cerita karangan, itu pasti kayak mereka mikir kayak the beginning is always the hardest. Tapi ketika nanti kita udah mulai pasti udah kayak ada gambarannya kan. Oh gue begini tinggal coret-coret ini karena udah ada basicnya. Nah pada saat gue mau mulai nulis tuh, itu sulit banget karena benar-benar gue nggak tahu mau mulai dari mana. Terus kenapa bisa kepikiran buat bikin buku kayak gini? Kan banyak gitu buku, jenis buku lain. I decide to be a little bit more open to other people about my journey. Karena nggak semua anak muda tuh mau terbuka sama cerita mereka. Ada yang pasti ada anak muda yang mau kayak tertutup terus, ada yang maunya tuh show off, banyak banget deh. Tapi menurut gue
gue sebagai anak muda gue tahu apa yang kebatasan diri gue sendiri dan apa yang hal yang gue bisa lakukan dan apa yang enggak. Tapi menurut gue kalau misalnya gue merasa gue sanggup menulis buku ini, gue akan ambil opportunity itu selagi ada. Jadi menurut gue, di prinsip gue, opportunity itu harus diambil, jangan disia-siain karena belum tentu dia akan datang lagi ke hidup lu. Intinya jadi kayak kesempatan itu datang cuma sekali seumur hidup. Iya, itu bisa aja, tapi mungkin bisa ada lagi, tapi lu belum tentu bakal tulis buku ini lagi kan. Mungkin gak akan pernah sekali gue nulis buku ini akan terus-terusan itu doang yang ada. Istilahnya ini jadi salah satu pencapaian diri lo ya. Oke. Pernah gak sih dalam kehidupan lo itu mengalami kegagalan dan dari kegagalan itu malah membangun diri lo atau malah menjatuhkan diri lo? Pasti ada, sampai hari ini pun masih ada. Menurut gue kalau misalnya kita jatuh, menurut gue itu adalah hal yang normal, sangat normal. Kenapa sih normal? Karena kalau misalnya kita bisa mikir itu normal, di situ kalian tuh bisa otomatis mikir kalau sebenarnya gue akan bertumbuh gitu. Lu pasti bertumbuh, itu pasti terjadi gitu. Tapi you have to make sure bahwa lu tuh sadar kalau lu tuh sebenarnya salah dan tidak menyalahkan orang lain. Karena kalau memang lu udah sadar kalau itu memang tuh salah lu mending salahin diri lu sendiri, jangan salahin orang, karena lu akan kena dosanya juga. Berarti, nah kalau ini kan banyak nih mungkin pertanyaan yang di luar sana gitu yang masalah gitu sama anak remaja sekarang itu yang namanya time management. Gimana sih menurut lo itu tentang time management itu? Time management, oke. Jujur aja ya, time management gue ini juga agak rusak ya. Karena time management bukanlah hal yang menurut gue itu sangat mudah. Menurut orang tua gue pun sendiri, time management itu nggak pernah mudah. Mami gue yang sebagai orang businesswoman pun juga berpikir dia nggak bisa pack everything itu jadi satu kan. Jadi dia tetap harus membagikan. Nah dari ma gue ini gue bisa belajar bahwa lo nggak bisa mendapatkan segala hal terus dengan instan gitu. Itu butuh proses. Jadi itu gue tuh bukan tipe orang yang menikmati terus-terusan gitu. Menurut gue bahagia adalah proses. Lo gak akan dapat bahagia kalau misalnya lo gak berproses gitu. Tentang pembuatan buku ini, adakah yang nyuruh lo atau emang dari diri lo sendiri yang kamu bikin? Ya kalau dari buku ini sih memang kemauan gue sendiri ya. Dari awal memang kemauan gue sendiri, tapi there is no way on earth gue bakalan bikin ini tanpa restuan orang tua gue, karena orang tua gue yang pasti bakal ngebiayain ini kan. Dan nggak mungkin gue langsung bayar itu sendiri tanpa restu gue orang tua gue sendiri juga, karena orang tua gue harus tahu, karena gue juga butuh support dari mereka, gue juga butuh support dari teman-teman gue sendiri dan juga dari mentor gue yang bakalan ngebantu bikin proses buku ini. Oh jadi intinya lo itu juga dapat support dari orang-orang yang di sekeliling lo juga. Nah terakhir nih ya, siapa yang menjadi inspirasi lo itu untuk membuat buku? Kalau inspirasi untuk membuat buku ini sih sebenarnya nggak ada ya. Kan yang seperti tadi gue bilang, gue ini tertarik. I'm interested to make this, kemauan gue sendiri. Tapi kalau misalnya tentang inspirasi hidup, of course my mother, karena gue tahu kalau dia tuh orangnya pekerja keras dan she's my everything lah. Oh, nah guys, kalau kalian mau tahu tentang kelanjutan, mau tahu lebih detail tentang kehidupan Olivia, kalian bisa follow Instagramnya Olivia di @olivchandra. Nah dan kalau kalian mau aku ngobrol-ngobrol bareng lagi sama Olivia, bisa tulis di kolom komentar, nanti aku bakal collab lagi sama Olivia. Thank you Liv for collab. Thank you, Di. Bye bye.